Shalom saudara, haleluya. Puji Tuhan, senang bisa kembali bertemu dengan saudara, walaupun lewat online saudara ya, tapi kita percaya. Walaupun online, kita tahu bahwa Tuhan sanggup bekerja lewat segala medium, lewat segala media. Yang penting kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saudara, tapi sebelumnya saya rindu kita untuk berdoa sebentar ya. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kami mendengar banyak kenalan kami, bahkan saudara kami yang Tuhan terkena bencana, terkena penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami melihat juga Tuhan menyembuhkan teman-teman kami. Kami lihat Tuhan menghibur keluarga Tuhan yang mengalami pandemi ini Tuhan. Dan kalaupun hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kami tahu itu karena anugerah-Mu, itu karena berkat-Mu Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa, Kau jamah setiap anak-anak Tuhan. Kau jamah setiap mereka yang mendengar firman Tuhan ini. Biar dengan kekuatan dan kasih karunia Tuhan, kami semua memperoleh damai sejahtera. Kami diubahkan, dikuatkan untuk terus menaruh iman percaya kami kepada Tuhan. Jamah kami pada hari ini Tuhan. Biar firman-Mu itu yang meneguhkan, menguatkan, bahkan menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur hormat, haleluya, amin, haleluya, haleluya saudara, puji Tuhan. Saya mau bagi hari ini tema firman Tuhan yang adalah namanya greater than miracle, saudara ya. Jadi ini bicara apa? Bicara mengenai ada sesuatu yang lebih besar daripada mujizat itu sendiri. Tentu kita semua hari-hari ini, apalagi kita yang mengalami dampak negatif dari COVID-19 pandemi, saudara. Saya kenal orang, bahkan saya dekat ada orang-orang yang mengalami efek-efek negatif daripada pandemi ini, saudara. Baik dalam kesehatan, hubungan keluarga, baik dalam bisnis, usaha, pekerjaan, ekonomi, rumah tangga. Kita tahu kita semua butuh mujizat. Bahkan ada perkara-perkara lain di luar pandemi ini yang kita juga mengalami problema. Tentu kita semua tahu bahwa setiap orang selama mereka hidup bagaimanapun keadaannya, latar belakangnya, kita tahu bahwa kita itu punya problema, saudara ya. Tapi hari ini saya mau bagi firman Tuhan bahwasanya kita memang butuh mujizat. Tapi di atas mujizat itu ada yang lebih besar lagi. Tapi kita bahas dulu mengenai mujizat, saudara ya. Kerinduan kita memiliki mujizat. Begini firman Tuhan berkata di Yeremia 32 ayat 27. Firman Tuhan, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Itu pertanyaannya buat saudara dan buat saya. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku, kata Tuhan? Tentu kalau kita menjawabnya, kita mengenal Allah, percaya Allah, nggak ada yang mustahil, saudara. Tapi kan begini, kita percaya nggak itu, saudara? Saudara percaya nggak itu? Bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia pencipta segalanya. Dia sanggup melakukan apapun. Amin. Kalau kita berpikir bahwa ada sakit penyakit yang dokter bilang nggak bisa, segala tabib bilang nggak bisa, tapi kita bisa yakin percaya. Kalau di dalam Tuhan, semuanya itu bisa, saudara. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Tuhanmu dan Tuhanku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Saudara yang sakit sekarang, percaya sama Tuhan, Tuhan sanggup sembuhkan saudara. Saudara lagi terpapar oleh COVID-19, dan keluargamu mungkin, saudara, sanak saudaramu, kenalanmu, panggil nama Yesus. Dan percaya kepadanya. Kadang-kadang kita kan hari-hari ini menjadi takut, khawatir, dan nggak percaya lagi, dan khusus mengenai COVID-19, itu malah kita menjadi membuat imun kita semakin turun gitu, saudara. Tapi Alkitab jelas bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17:22. Itu artinya apa? Memang ketika kita gembira karena kita percaya Tuhan, kita tahu ada masa depan, kita tahu ada kesembuhan. Itu membangkitkan imun kita, saudara. Haleluya. Kita baca satu lagi ayat firman Tuhan. Saudara ya. Tadi Yeremia 32 ayat 27, sekarang kita baca Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Wow. Jadi saudara bisa doa, bisa pikir apapun yang saudara pikirkan, apapun yang saudara doakan, itu Tuhan bisa melakukan lebih daripada itu. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, yaitu kuasa Tuhan. Tahu kau saudara, seringkali memang kita mendengar dulu ada orang yang bilang gini, kalau doa itu harus spesifik, betul saudara. Kalau minta itu harus benar-benar ngerti dong yang diminta, harus tahu, jangan salah minta, kira-kira begitu saudara ya. Tapi kalau saya bicara ayat tadi saudara, bahkan saudara boleh rekayasa apapun detail yang saudara minta untuk mujizat itu bisa terjadi dalam hidup saudara, Tuhan sanggup melakukan lebih daripada itu. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih daripada kita baca tadi saudara. Kalau bahasa Inggrisnya bilang exceedingly abundantly. Lewat dari pikiran kita. Lewat dari yang kita bayangkan. Misalnya gini, aku membayangkan nanti aku dapat suami seperti ini, istri seperti ini, pekerjaan, kekayaan seperti ini. Saudara-saudara boleh beriman itu. Dan Tuhan sanggup melakukan lebih lagi. Kita butuh mujizat. Saya tahu semua orang butuh mujizat. Karena kita masih hidup di dunia ini, saudara. Kita banyak tantangan, bahkan hamba-hamba Tuhan seperti saya gitu ya. Kita minta mujizat atas Tuhan, dari Tuhan atas gerejaku, atas keluargaku, atas orang-orang yang kami layani. Itu kita minta kepada Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan sanggup melakukannya lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita doakan. Ayo saudara sekarang yuk. Bangkitkan iman kita, apalagi di masa-masa seperti ini. Kayaknya udah nggak sembuh nih. Kayak saturasi oksigennya sudah gimana gitu saudara ya. Kayaknya rumah sakit nggak ada yang ketemu gitu ya. Memang berat sekarang, saya juga mendengar, saya sedih. Berhari-hari terus kita mendengar kabar duka gitu saudara ya. Tapi dalam itu pun kita percaya Tuhan melakukan yang terbaik kok. Cuma kitanya, apakah kita masih mau percaya kepada Tuhan? Haleluya. Kita coba lihat berikutnya saudara ya. Semua orang itu ingin mujizat. Karena kita semua punya masalah. Ayat firman Tuhan bilang bahwa kita butuh mujizat karena apa? Karena kita punya masalah. Jadi kalau saya mau katakan sini, salah satu persyaratan untuk mujizat terjadi dalam hidup kita, kita butuh problem. Gitu banget sih ya. Pak Boris kok gitu sih, Pastor Boris kok gitu sih. Kayaknya ngundang masalah. Saya nggak bilang begitu, saudara. Tapi dalam kenyataannya kan begitu. Bahwa setiap kita itu masih hidup di dunia ini, mau kita kaya atau miskin, saudara. Jangan bilang, aku banyak duit, aku lebih sedikit masalahku daripada orang yang nggak banyak duit. Kadang-kadang malah orang yang banyak duit punya banyak masalah. Dia bingung mikir, saudara. Di mana gue simpan nih duit, gimana gue jaga supaya nggak diminta oleh orang, gimana supaya nggak habis, gimana, lebih pusing kali saudara ya. Oh, dia nggak banyak masalah, dia banyak perusahaannya, dia tinggal ongkang-ongkang kaki gitu ya. Belum tentu saudara, justru karena itu dia punya banyak masalah kali, kita nggak tahu. Tapi yang pasti dalam hidup ini kita pasti ada masalah, apapun itu ya. Bukan berarti kita mencari masalah, tapi itu sudah ada sehingga kita pasti membutuhkan yang namanya mujizat, saudara. Jadi kalau ada masalah, jangan lari. Ya, kalau ada masalah, jangan lari, saudara. Kita semua butuh mujizat, amin. Saya nggak bisa dengar saudara menjawab ini ya, karena ini rekaman, saudara. Tapi kalau saya bertanya itu di tengah-tengah ibadah ada saudara di situ, saya rasa 110% angkat tangan saya butuh mujizat. Ya, paling tidak ya kalau nggak butuh mujizat, saya butuh penyelesaian masalah saya. Betul, semua orang kita rindu mujizat, dan kita tadi baca ayatnya. Adakah kata Tuhan yang mustahil bagiku? Jawabannya no. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kalau kita minta, Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi dari yang kita pinta, saudara. Itulah kedahsyatan Allahmu dan Allahku.
Dan kita tadi udah baca, saya katakan bahwa untuk mujizat butuh apa? Butuh masalah. Begitu. Jadi kalau ada masalah, jangan dihindari. Ya tentu kita nggak cari masalah, bukan itu maksud saya, saudara ya. Jadi kalau kita bisa menghindari masalah dalam konteks kita bisa nggak masuk dalam masalah itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah dalam masalah, jangan lari dari masalah, jangan hindari. Kita harus hadapi. Kenapa? Justru disitulah we have a chance, kita punya kesempatan untuk apa? Untuk mendapatkan mujizat, untuk mendapatkan miracles kita, saudara. Haleluya. Walaupun saudara nggak bisa saya dengar kalau ngomong, katakan amin, saudara. Amin dalam hatimu bahwa Tuhan sanggup melakukan dan bahwa Tuhan pasti memberikan mujizat bagi kita yang percaya kepadanya. Matius 6 ayat 34 berkata seperti ini, saudara. Tuhan Yesus sendiri yang katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Aduh, banyak orang yang overthinking gitu, saudara. Saya tipe-tipe tukang pikir memang. Saya orang yang tukang mikir. Saya itu kadang-kadang kalau ada problema, baik di pekerjaan, di pelayanan, di keluarga, itu saya selalu ambil waktu untuk merenungkan dan mikirkan gitu. Sama kalau saya ada renungan misalnya mengenai satu paham teologi, saya pikir lama itu. Kadang-kadang saya istri udah mau tidur kita gitu ya malam, saya masih mikir gitu. Bahkan saya bilang sama istri saya, gimana ya ini ya? Gimana caranya ya? Kira-kira gitu. Ngomong sampai saya mikir gitu. Nah, kadang-kadang ini membuat saya, ini pengakuan pribadi curhat nih saudara, membuat saya kalau mikirin problema sesuatu itu jadi tenggelam di dalamnya. Itu tipe saya, saudara. Saya nggak tahu saudara seperti itu apa enggak. Tapi saya menyadari, saya overthinking gitu. Saya mikirin terlalu dalam gitu. Yang saya simak-simak gitu ya, setelah bertahun-tahun gitu saya lihat, yang saya pikirin, yang saya takutin dalam pemikiran saya itu kebanyakan itu nggak terjadi gitu. Majority kalau nggak, saudara ya. Majority itu nggak terjadi dalam hidup saya. Nggak terjadi, saudara. Tapi kita tahu bahwa kalau kita terus mikirin itu, apa yang terjadi? Saya berpikir bahwa saya sendiri itu menjadi stres, saudara. Saya itu jadi stres. Saya itu jadi khawatir berlebihan. Saya itu jadi apa? Saya itu menjadi orang yang apa namanya ya? Jadi nggak bisa fokus sama masalah itu sendiri. Jadi pergi ke area-area yang saya nggak perlu pikirkan sebenarnya, dan membuat saya jadi depresi gitu, saudara. Tapi saya kemudian mikir, saya bertobat kepada Tuhan. Tuhan sendiri bilang ayat tadi, kesusahan sehari itu cukup sehari, karena besok ada masalahnya lagi gitu, saudara. Artinya tiap hari itu ada masalah kalau ayat itu bilang gitu. Bukan berarti gini, saya juga belajar, bukan berarti saya nggak perlu mikirin apa yang saya perlu lakukan gitu. Saya harusnya pikirkan, tapi stop sampai di situ. Selebihnya saya bawa kepada Tuhan. Lakukan yang saya bisa. Dan saya serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Disitulah mujizatnya bisa terjadi. Disitulah bahwa kehendak yang jadi. Tahu nggak saudara kesalahan saya? Saya nggak tahu saudara ya, mungkin saudara bisa mungkin mengalami seperti saya. Ternyata ketika saya mikir terlalu dalam, mikir itu semua aspek saya pikirkan. Semua kekuatan saya pikirkan. Saya pikir saya sebagai anak Tuhan harus berusaha sekuat tenaga. Betul memang. Betul. Tapi ada faktor saya ingin mengandalkan kekuatan saya. Ini bisa ini. Ternyata nggak bisa. Karena saya mikirin terus juga nggak bisa apa-apa. Adakah, itu juga di Matius 6 juga itu bilang bahwa, adakah engkau dalam hidup menambah sehasta saja dengan engkau mengkhawatirkan? Itu nggak ada, saudara. Jadi kunci mujizat bisa terjadi atau apa? Jangan hindari masalah, hadapi masalah, tapi serahkan kepada Tuhan. Itu artinya. Saya cerita tentang saya tadi, artinya kita gini, saya mau ngajak saudara gini, do your best, tapi habis itu stop, saudara,
harus saudara bisa mengandalkan Tuhan. Saya harus mengandalkan Tuhan. Disitulah Tuhan nanti bisa mengarahkan kita, bisa menuntun kita, bisa memberikan mujizatnya, saudara. Mujizat bisa terjadi kalau ada masalah. Mujizat bisa terjadi kalau kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Harus berserah kepada Tuhan, saudara. Jadi terima dan hadapi masalah, itulah langkah untuk menerima mujizat. Amin. Saya mau kasih nasihat di sini, saudara ya. Ini karena pengalaman saya pribadi. Ada masa-masa kita punya masalah dengan orang, gitu ya. Ini orang dulu. Kita itu jadinya nggak mau berurusan sama itu orang, kita menghindari dia. Saya pernah begitu, saudara. Hasilnya apa? Apakah saudara menyelesaikan masalah? Enggak. Saudara cuma menunda. Kalau saudara ketemu sama itu orang, entah di perkumpulan pertemanan, perkumpulan keluarga, atau mungkin orang itu adalah orang di kantor, saudara pasti ketemu sama dia. Hasilnya apa? Muncul lagi itu masalah. Enggak dihadapin, kan? Itu jadi momok dalam hati kita. Kita jadi orang yang enggak mau, kita jadi orang yang enggak mau menyelesaikan masalah sebenarnya, gitu, saudara. Jadi kalau saudara dan saya mau menghadapinya, bukan menghindari masalah itu, datang, gitu ya. Memang nggak enak sih nanti ketemu orang ini, nanti apa kata dia, gitu ya. Tapi begitu kita hadapi, pengalaman saya ini, saudara, langsung paling tidak saya bicarakan masalahnya, hasilnya bagaimanapun selesai, itu ada kelegaan yang luar biasa. Apapun hasilnya, saudara. Daripada dipendam-pendam. Itu tentang orang, mengenai satu kerjaan. Kadang-kadang kita, aku bisa nggak ngerjain ini ya? Pengalaman saya juga, saudara. Aduh, capek deh, harus banyak yang harus dikerjain. Ini gimana ngerjainnya? Dikhawatirin melulu, saudara. Dikhawatirin melulu. Saya kadang-kadang ada paper yang harus saya tulis. Aduh, nggak ada ide nih, nggak ada ide. Tapi berkali-kali saya bilang, Tuhan bilang, saya dapat dari Tuhan, gitu ya. Kerjakan aja. Begitu saya duduk di belakang komputer, saudara, saya coba kerjain. Itu kayak ada mengalir, gitu ya. Mengalir, Tuhan kasih ide. Kayak Tuhan kasih. Manjut. Wah, itu bisa saya jadi tertegun di depan komputer berjam-jam. Dan itu selesai. Dan kalaupun belum selesai, begitu saya beristirahat, itu ada kelegaan luar biasa. Saya sudah menghadapi masalah saya. Saya tidak menghindarinya, saya tidak lari daripadanya, saya tidak lari dari orang ini, saya tidak lari dari masalah ini, saya tidak lari dari tanggung jawab saya coba. Tapi seringkali kita kan menjadi stres sendiri, kenapa? Tanggung jawab kita, karena berat kita nggak kerjain, kita hindarin. Begitu kita ingat, kita stres sendiri, gua belum kerjain. Terus mau ngerjainnya malas, capek, takut. Terus udah nanti aja, kita cuekin aja dulu, kita lupain. Terus berikutnya ingat lagi, stres lagi. Itu yang sering membuat kita tidak tenang. Satu, kita tidak melihat mujizat itu, saudara. Hadapi. Kita harus bisa menghadapi masalah itu. Sehingga apa? Kita bisa menerima mujizatnya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa mujizat itu harus dari Tuhan yang plok gitu. Selesai aja masalah, enggak seperti itu. Enggak, karena kita beriman, kita terdorong untuk melakukan sesuatu untuk perkara itu. Tapi saya mau kasih tahu, saudara ya, ini yang lebih penting. Saya mau kasih tahu, ada yang lebih besar dan lebih indah dari mujizat, saudara, yaitu Immanuel. Ada yang lebih besar dari itu. Masa sih, Pak? Gitu ya. Begini, saudara. Kalau mujizat sudah dapat, terus kenapa? Gitu. Saudara, nggak ada uang, gitu. Tiba-tiba ada mujizat. Sukacita, gitu ya. Terus ada masalah baru lagi, minta mujizat lagi, Tuhan kasih lagi. Kadang-kadang mujizatnya belum datang, gitu ya. Tapi apa yang lebih
besar daripada itu. Kita sekarang mungkin ada teman-teman kita lagi bergumul mengenai COVID-19, minta kesembuhan. Ada yang kesaksian, bergumul mencari dapat oksigen tambahan, ada mujizat Tuhan, dikasih bersuka cita, tapi masih harus sembuh nih. Ada yang cari rumah sakit, nggak dapat, berdoa, cari orang, dan ketemu, puji Tuhan. Tapi masih ada pergumulan lagi untuk sembuh daripadanya. Sampai nanti negatif, sampai nanti nggak ada efek-efeknya, saudara ya. Itu sih kita butuhkan. Saya nggak memungkirin itu, saudara. Itu sih kita butuhkan. Semua orang butuhkan itu. Tapi ada yang lebih besar yang namanya Immanuel. Yang artinya Allah beserta kita. Saudara. Allah beserta kita. Kenapa saya bilang begini? Karena inilah hatinya Tuhan. Saya akan terangkan sebentar, saudara ya. Dari awal penciptaan, yaitu di Taman Eden, Golgota, gitu ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib, sampai nanti Yerusalem baru, hati Tuhan adalah Immanuel. Di situ ada ayat-ayatnya mengenai rencana Yesaya 7, Tuhan akan datang sebagai Immanuel, Matius 1, 2, 3 juga. Yohanes 3, 16 bicara mengenai karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap saudara dan saya yang percaya tidak binasa. 2 Korintus 5, 18 bicara mengenai bahwa Allah mendamaikan manusia dengan dia lewat Kristus Yesus. Dan Wahyu 19 bicara mengenai perkawinan anak domba, saudara ya. Jadi bicara apa ini Immanuel? Bicara hatinya Tuhan. Kalau saya pelajari Alkitab, Tuhan tuh pengen dekat sama kita, saudara ciptaan. Tuhan tuh nggak butuh siapapun karena dia sudah perfect, sempurna. Kenapa diciptakan manusia? Kita bilang dia ciptakan manusia for his pleasure. Menurut kehendaknya. Dan itu keluar dari kasihnya. Kasih Allah Bapa kepada Allah anak. Itu mengalir. Kitab Kolose berkata juga bahwa karena Yesuslah semua diciptakan. Oleh Yesuslah diciptakan. Bahkan menurut gambar Allah kita diciptakan gitu. Allah pingin dekat dengan kita. Di Taman Eden, Adam dan Hawa bergaul karib dengan Tuhan. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merencanakan keselamatan. Dia sudah merencanakan Golgota, saudara. Dan itu sudah terjadi bahwasanya Yesus mati di kayu salib. Setiap orang yang percaya dianugerahi, dimateraikan oleh Roh Kudus dengan Roh Kudus. Yang artinya Allah tinggal dalam kita. Yang kitab Yohanes 15 Yesus bilang, kalau engkau tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja, kata Tuhan Yesus. Itu hatinya Tuhan. Bahkan nanti Paulus bilang 1 Tesalonika 4, kalau kita nanti mendengar trompet gitu ya, trumpet gitu ya, orang yang sudah mati dalam Kristus itu akan dibangkitkan. Kemudian orang yang masih hidup masa itu yang percaya Yesus diubah tubuhnya dalam tubuh kemuliaan dan kita semua naik, rapture, pengangkatan dan bertemu dengan Kristus di awan-awan. Haleluya. Dan nanti di sana ada apa? Perkawinan anak domba, yaitu Kristus sebagai mempelai pria, gerejanya sebagai mempelai wanita. Itu pernikahan dua menjadi satu. Kerinduan Bapa di sorga, saya katakan saudara, adalah saudara dan saya dekat sama dia. Bahkan menyatu dengan dia. Itulah kerinduan Bapa di sorga. Terus masalah-masalah itu apa? Itu sebenarnya jauh. Bukan itu intinya, saudara. Seringkali kalau kita punya masalah, kita punya tantangan, kita punya cita-cita, kita punya semua yang harus kita kerjakan, plus baik atau buruk, semua itu Tuhan pengen supaya kita itu mendekat sama Tuhan. Bahkan kalau engkau berjaya, berilah kemuliaan bagi dia. Semakin dekatlah kepada Tuhan. Kalau kita diberkati tapi kita semakin jauh daripada Tuhan, itu gagal, saudara. Menurut firman Tuhan itu gagal. Kalau saudara menjadi orang paling powerful di dunia ini, tapi saudara menjauh daripada Tuhan, itu enggak kehendak Allah, saudara. Tapi kalau kita punya masalah juga, kita rindu mujizat, kita panggil namanya. Waktu kita panggil namanya, kita nangis, saudara, nangis, Tuhan, tolong gitu ya. Ada dulu ceritanya gitu, cerita ini banyak cerita ini, saudara, ada orang yang bapak-bapak gitu ya, karena kehilangan pekerjaan. Waduh,
kekurangan duit dan ada utang, dia berdoa sama Tuhan, terus dia datang berdoa ke gereja. Ketika doa gereja dia datang, ketika doa bapak-bapak dia datang, komsel dia datang, bahkan doa ibu-ibu dia datang juga. Di sekolah minggu dia datang, dia berdoa gitu, rajin banget. Terus Tuhan jawab doanya, saudara. Dia mulai sibuk bekerja gitu ya. Saking sibuknya udah nggak ke gereja lagi. Sampai dia cuma kasih sama pendetanya, Pak Pendeta ini saya kasih duit ya. Saya nggak cukup waktu lagi untuk doa-doa di gereja. Ini saya kasih duit gereja gitu. Waduh, sombong sekali saudara. Seakan-akan duit itu cukup gitu ya untuk membalas kasih Tuhan gitu. Padahal yang Tuhan mau bukan duitmu, bukan duitku. Yang Tuhan mau itu hatimu dan hatiku melekat sama dia, saudara. Itulah hatinya Tuhan. Jadi kalau ada masalah, kita minta mujizat, panggil nama Yesus. Ya, mujizat bisa terjadi, tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah kita mendekat sama dia. Kita nempel sama dia. Tahu kok saudara? Waktu Bapak tadi yang saya cerita, atau siapapun, atau saya, ketika kita ada masalah, kita minta mujizat sama Tuhan, kita doa, bahkan doa puasa gitu, saudara, datang sama Tuhan. Nempel dekat sama Tuhan, ambil gitarmu, atau nggak pakai musik, kita nyanyi dan merasakan hadirat Tuhan. Itu indah sekali. Kadang-kadang ketika hadirat Tuhan turun, saudara, masalah kita belum selesai, hati kita udah damai, betul nggak? Saya alami berkali-kali. Karena Allah itu kita rasakan. Hadiratnya kita dekat dengannya, saudara. Di sisi Tuhan, saya mau kasih tahu, perhatikan ini baik. Di sisi Tuhan, masalah udah selesai itu, saudara. Saudara dan saya udah dekat sama dia, makin dekat sama dia. Terusin aja. Kalau saya sih, saya bilang, saudara, terusin aja begitu masalah selesai apa nggak selesai, terusin aja gitu, saudara. Problema saudara selesai nggak selesai, tapi terus aja nempel sama Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Itu yang lebih besar daripada namanya miracles. Itu yang lebih besar daripadanya mujizat apapun, saudara. Coba pikirkan deh, saudara. Saudara menerima segala yang saudara doakan. Mujizat demi mujizat. Tapi engkau semakin jauh daripada Tuhan. Itu ekstrim. Ya, ekstrim sebelah kiri gitu. Atau saudara berdoa, belum dijawab-jawab, tapi saudara terus dekat sama Tuhan. Terus dekat sama Tuhan. Sampai di end of time gitu. Saudara pilih mana? Mungkin saudara pingin, ya masalah selesai dong. Benar gitu? Tapi semakin jauh dari Tuhan? Atau semakin dekat? Kalau dari sisi Alkitab mau saya kasih tahu, saudara. Lebih baik kita kehilangan semuanya. Tapi jiwa kita selamat, saudara. Tuhan Yesus ngomong, apa gunanya engkau memiliki semua isi dunia ini dan segala kekayaannya, tapi engkau kehilangan nyawamu. Sayang banget, saudara. Jadi saya mau kasih tahu, kalau kita bicara mengenai mujizat, Tuhan pasti sanggup melakukannya, perkara mustahil sekalipun. Tapi di atas itu yang lebih penting adalah kita nempel sama Tuhan, saudara. Mazmur 51:13, saya mau ambil kisah Daud, saudara ya. Ini ada latar belakang, saya akan cerita, tapi saya baca dulu. Dia bilang begini, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, Tuhan. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ada background kisahnya ini, saudara ya, Mazmur 51. Ini Mazmur yang kalau kita baca itu setelah Nabi Nathan menegur dia. Menegur dari apa? Dia itu kan berselingkuh dengan Batsheba dan hamil. Dia takut nih karena suaminya Batsheba lagi perang. Dan Uria itu suaminya Batsheba salah satu pahlawan di bawahnya Daud. Orang dahsyat juga gitu. Ketakutan dong nih. Karena orang Israel kan tahu kalau ada hamil istri suaminya nggak ada, udah tahu selingkuh itu bisa mati, saudara gitu ya. Ketahuan gitu. Nah Daud mau tutupin. Singkat cerita nih, dia bunuh suaminya. Kejam sih. Terus Nabi Nathan datang sama dia. Dia bilang, kamu tuh ya, wah diucapin lah kalimat-kalimat yang engkau akan, nanti yang musuhmu akan begini. Akhirnya Absalom anaknya kan mau mendongkel dia gitu ya. Wah,
Itu terjadi, menyedihkan sekali memang hukumannya itu, saudara. Dan Mazmur 51 itu, yang tadi kita baca barusan, saudara. Itu doanya, bagian dari doa di Mazmur 51 itu. Dan saya kutip ayat tadi, Daud ngomong begini, janganlah membuang aku dari hadirat-Mu, dan janganlah ambil roh-Mu yang kudus dariku. Keren ya, saudara. Kalau Saul ditegur, dan Nabi Samuel pergi, dia tarik sampai sobek itu jubahnya Nabi Samuel, dia bilang, jangan pergilah, berjalan sama aku, nanti apa kata orang gitu. Lebih takut dia apa kata orang daripada dia sudah ditolak Tuhan. Wow. Tapi Daud, dia bilang apa? Tuhan, jangan buang aku dari hadirat-Mu. Oke lah, ada penghukuman. Tapi jangan buang aku dari hadirat. Keren banget, saudara ya. Gak mau jauh dari hadirat Tuhan. Apalagi dia tahu dia salah. Kemudian dia bilang begini, janganlah ambil roh-Mu yang kudus dari aku. Ini yang saya pikir perkara yang ajaib, saudara. Dulu kan kalau kita belajar, banyak hamba Tuhan bilang bahwa Daud itu tetap menjadi orang yang berkenan walaupun banyak salahnya, karena dia pemuji penyembah gitu katanya. Oke, memang betul dia pemuji penyembah. Karena dia cepat minta maaf, dia mau berubah gitu. Oke lah gitu ya, saudara. Saya aminkan aja itu. Saya nggak mau menyalahkan orang lain. Tapi yang menurut saya yang paling kuat adalah ini. Kenapa? Karena Daud mengerti hatinya Allah. Mana pernah zaman perjanjian, kita baru tahu roh yang kudus itu, roh kudus dicurahkan sama kita, tinggal dalam kita itu Pentakosta kan, saudara? Tapi Daud sudah ngomong di perjanjian lama, jangan ambil roh-Mu yang kudus. Dia tahu, dan mungkin dia sudah bergaul. Saya yakin dia sudah bergaul dengan Roh Kudus. Ketika dia mengembalakan 3-4-2-3 domba milik ayahnya itu, sambil memuji Tuhan, kali roh Allah tinggal dalam dia, saudara. Dahsyat. Dia nggak minta yang lain. Jangan buang aku dari hadirat-Mu. Dia nggak minta yang lain gitu ya Tuhan. Dia minta itu, jangan. Maukah kita begitu, saudara? Saya juga berdoa sama teman-teman untuk keselamatan kota kita, bangsa kita ya. Lebih daripada keselamatan dari pandemi ini, saudara. Saya berdoa keselamatan jiwa-jiwa. Keselamatan orang-orang dekat kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Itu yang Daud sebutkan, saudara. Dia bilang, jangan buang aku dari hadapan-Mu. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Biarlah ini menjadi doa kita, saudara. Jangan malah begini, udah nggak ada bisnis nih, udah nggak ada uang. Udahlah, lakukan apa saja gitu. Nggak usah tuan-tuan lagi, nggak usah gereja-gereja lagi. Waduh, jangan, saudara. Lebih penting daripada penyelesaian masalah kita adalah hati kita sama Tuhan. Kita makin dekat nggak sama Tuhan? Jangan-jangan masalah itu Tuhan izinkan untuk kita semakin dekat dengan Dia. Haleluya. 1 Tesalonika 5:18 berkata, ayat yang sudah umum ya, saudara juga sudah hafal kali, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu segala hal, saudara. Semua lagi baik, lagi nggak baik, lagi terpapar COVID, lagi sudah sembuh dari COVID atau tidak kena COVID-19, lagi banyak duit sedikit, itu segalanya gitu ya. Kalau Alkitab bilang Tuhan menginspirasi Rasul Paulus untuk menuliskan itu, mengucap syukurlah dalam segala, karena itu kehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Dalam Yesus itu kita bisa mengucap itu. Kenapa? Karena Dia sudah memberikan rohnya dalam kita. Kita bergaul dengan rohnya. Kita bisa mengerti dan percaya, saudara, walaupun keadaanku belum baik, nggak mungkin Tuhan tinggalkan. Aku tetap mengucap syukur, kira-kira gitu, saudara. Aku tetap mengucap syukur. Walaupun keadaanku, aku udah berdoa, berpuasa, udah lama nih, tapi aku tetap percaya. Ini
Tuhan mengerti. Ini Tuhan ada di balik semua. Roma 8:28 kan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita bisa mengucap syukur walaupun belum ada mujizat. Kenapa? Karena kita mengenal Allah kita, saudara. Tidak pernah dibiarkannya, tidak pernah ditinggalkannya, saudara dan saya. Saya ingat sekali ada kesaksian, ada hamba Tuhan, dia seorang dokter wanita dari Inggris, bernama Helen Roseveare, gitu ya. Dia Inggris, ini tahun 60-an lah dia ke sana, pergi ke Kongo. Gitu. Dia udah meninggal, beliau sudah meninggal tahun 2015-2016 yang lalu, saudara ya. Dia itu luar biasa, dia dokter. Bekerja sama penginjil, dia mau tolong orang di sana. Dia ditangkap, disiksa, saudara. Dipukulin, diperkosa. Gitu. Oh, sedih banget. Terus dia setelah 5 bulan, berapa bulan gitu, 5 bulan kira-kira mengalami siksaan itu, dia dilepaskan, terus dia balik. Setelah itu balik ke negaranya Inggris, terus dia balik lagi, melayani lagi, saudara. Aduh, dia meninggal umur 90-an, tapi seorang wanita, saya lihat kesaksiannya yang tegar, penuh dengan kasih, wajahnya terpancar. Pernah dalam masa-masanya dia mempertanyakan Tuhan itu. Kenapa Tuhan izinkan itu? Kenapa Tuhan izinkan kemalangan-kemalangan dia hadapi gitu ya? Saya ingat kalimatnya gini. Waktu itu saya tanya sama Tuhan, kata dia, kenapa ini terjadi Tuhan? Ini semua pantas nggak gini? Apa yang pengorbanan yang kualami ini pantas nggak dengan apa yang aku dapat dalam pelayanan ini? Kira-kira gitu. Bahasa Inggrisnya, is this worth it? Gitu ya. Pengorbanan yang saya berikan itu seharga yang akan aku dapat nggak gitu? Kira-kira dia ngomong gitu. Tapi Tuhan tegur dia bilang begini. Ubah doamu. Apakah apa yang kamu berikan pengorbananmu ini, disiksa, diapain itu seharga nggak dengan aku, kata Tuhan. Wow. Terus Tuhan bilang sama dia, bahasa Inggris kira gini, nanti saya artikan, saudara ya. Can you thank me for trusting you this experience, even though I don't tell you why? Ya, bahasa Indonesia gini kan. Jadi Tuhan tuh ngomong sama dia, sama Helen. Bisakah engkau mengucap syukur kepadaku karena aku mempercayai kamu melewati pengalaman-pengalaman ini, pengalaman buruk itu, walaupun aku nggak memberitahu kepadamu. Kenapa? Wow, keren ya saudara. Saya itu mikir, kita kan sering nanya, why me Tuhan? Gitu. Kenapa kayak begini Tuhan? Tuhan, why me? Why not, kata Tuhan gitu ya. Why this happens? Kenapa memang tidak gitu. Terus kita menjadi menggerutu, kita malah mundur gitu ya. Bisakah saudara dan saya, kita udah berharap mujizat sama Tuhan misalnya, dan mujizat itu, atau sebelum mujizat itu kita berharap, terjadi aja nggak enak gitu. Terus kita bilang, kenapa terjadi sama aku gitu. Dan seringkali kita nggak mendengar jawaban kan. Tapi bisakah saudara dan saya mengucap syukur akan kejadian itu? Tuhan izinkan itu. Walaupun kita nggak mengerti kenapa, saudara. Itu tanda apa? Itu tanda kita dekat sama dia. Itu tanda apa? Itu tanda kita mengenal dia. Kita tahu dia Bapa yang baik. Seringkali kita khawatir, seringkali kita menjadi stres. Kenapa? Karena kita meragukan kebaikannya, saudara. Kita bahkan mengutuk, saya tahu dan saya dengar ada teman-teman yang bilang ini si Anu, mereka menjadi pahit kepada Tuhan. Mereka menjadi marah sama Tuhan. Kenapa? Ada saudara yang kena COVID dalam waktu sedikit 2 hari, langsung dipanggil, kaget gitu, menjadi marah sama Tuhan. Saya tahu pergumulan itu. Saya mungkin, kalau di dalam sana, mungkin saya juga nggak ngerti, saudara. Mungkin saudara ada yang mengalami ini. Saya nggak bilang saudara menghakimi saudara gitu, enggak. Tapi yuk kita coba percaya kepada Tuhan. Paling tidak kita tahu bahwa orang yang kita kasih dipanggil Tuhan,
Pergumulan mereka sudah selesai. Memang yang nggak enaknya kita yang ditinggalkan. Saya tahu, saya setuju. Tapi orang yang dipanggil Tuhan sudah selesai. Mungkin mereka sedang bersuka cita bersama Tuhan Yesus di sorga sekarang gitu, saudara ya. Tapi kita yang ditinggalkan, kita yang melihat keadaan nggak baik ini, bisakah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Melewati semua. Sekalipun kita nggak mengerti. Sekalipun Tuhan nggak ngasih tahu. Dan saya mau kita semua bisa, saudara, mengucap syukur. Ayat firman Tuhan tadi. Kenapa? Karena kita mengenal Allah kita. Karena kita tahu isi hatinya Tuhan. Lebih daripada semua itu, dia mau kita dekat sama dia, saudara. Haleluya. Ini ada kisah satu lagi, saya mau baca. Ini kisah Sadrak, Mesak, Abednego, saudara ya. Saya baca dulu, nanti saya terangin ya. Tidak ada, saya terangin dulu kali, saudara ya. Apa ini kisahnya? Jadi kisahnya ini kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu itu raja gitu ya, membuat patung, ya. Membuat patung untuk disembah. Jadi katanya kalau ada bunyi-bunyian rebana, kecapi, dan trompet itu, semua orang harus menyembah patung itu. Memang ada yang udah nggak suka sama Daniel, sama Sadrak, sama Mesak, Abednego gitu ya. Jadi ada yang ngelaporin, Tuanku Raja, bukankah Tuanku bilang kalau ada bunyi-bunyian harus ya sembah patung itu. Tapi ada orang yang nggak dipanggil. Ini Sadrak, Mesak, Abednego, kira-kira singkat ceritanya, saudara. Rajanya bilang begini, kamu kan udah tahu hukum. Kalau udah dengar begituan bunyi-bunyian, kamu harus menyembah. Ini saya kasih kesempatan nih. Nanti kamu dengar bunyi-bunyian, kamu sembah ya. Gitu kira-kira. Tahu nggak apa jawabnya, saudara? Jawab mereka ini, saudara. Jawabnya tadi ayatnya. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego begini jawabnya. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Jadi hukumannya gitu, saudara. Kalau nggak menyembah, dilempar ke api. Dibakar mati lah. Bakar hidup-hidup gitu, melempar gitu ya. Jadi kalau nggak, kamu kan dilempar ke api gitu ya. Mereka jawabnya begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, this is keren. Ini keren, saudara. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Keren banget, saudara. Tahu nggak, saudara? Dia bilang mujizat kok. Ini masalahku. Aku yakin Allahku bisa. Tapi kalaupun enggak, kami enggak akan lepaskan dia, kami enggak akan menyangkal dia gitu, saudara. Lebih penting dari mujizat itu apa? Adalah kedekatan sama Tuhan. Oh, keren banget itu, saudara. Kadang-kadang kita juga begitu kan di kantor. Udah tanda tangan aja, nanti kamu nggak naik pangkat loh, kamu nggak digaji, kamu dipecat gitu ya. Kita minta mujizat sama Tuhan. Tuhan, lepaskan aku dari bos yang kayak begini, dari teman kerja yang kayak gini, dari perkara yang nggak jelas ini, Tuhan gitu ya. Tapi kalaupun nggak, aku nggak akan ikutin ini. Kira-kira gitu, saudara. Walaupun Tuhan nggak lepaskan aku daripada skema-skema yang nggak benar nih, aku tetap melakukan yang benar gitu kira-kira, saudara. Saya yakin percaya, lebih penting daripada mujizat itu, jawaban doa itu adalah kedekatan kita sama Tuhan. Jangan menyangkal dia, jangan meninggalkan dia, jangan pilih melakukan yang salah, saudara. Dan kita tahu kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Itu rajanya marah, sebel dong. Nggak akan kami sembah, nggak takut mati nih orang, nggak akan sembah. Lebih bagus kami mati. Yang penting kami tetap tidak menyangkal Tuhan kami. Tidak menyakiti kekasih jiwa kami. Itu perapian dinyalakan 7 kali lipat kalau saudara baca. Mereka dilempar, diikat pakai tadi, dilempar, saudara. Itu mereka dilempar itu, yang ngelempar aja katanya disambar api dan mati. Tapi mereka dilihat, Alkitab bilang apa? Dilihat di sana, kayak ada 4 orang, 3 orang dimasukin, kayak ada 4 orang dalam berjalan-jalan dalam api, berjalan-jalan dalam api. Kayak nggak ngaruh tuh api, saudara. Akhirnya dipanggil sama raja, suruh keluar mereka. Bertiga lagi, sam. Itu talinya sudah hangus, tapi mereka nggak apa-apa. Keren banget, bahkan Alkitab bilang bau asap pun enggak, saudara. Wow, bau asap pun tidak. Saya suka sekali bagian ayat itu, saudara. Bau asap pun tidak.
Keren banget, kita kadang-kadang duduk di samping penjual sate, penjual bakso gitu ya. Sebentar aja baju kita udah bau sate, bau asap gitu. Ini udah dalam api, saudara. Nggak apa-apa. Itulah keromantisan Tuhan. Tuhan itu bisa aja melakukan macam apapun. Tapi apakah kita mau setia sama dia? Untuk dekat sama dia. Haleluya. Jadi beberapa slide terakhir, saudara. 2 slide terakhir. Masalah atau tidak. Bonus atau belum dapat bonus. Sehat atau tidak. Mujizat atau tanpa mujizat. Mengucap syukur selalu. Kok bisa mengucap syukur ya Pak Boris ya? Karena kita tahu Allah kita, saudara. Saya sih selalu bilang sama istri, saya berdoa. Kalau Tuhan datang manggil saya senang banget, saudara. Tapi saya pergumulan gini, kasihan juga ya keluarga saya kalau saya pergi duluan gitu ya. Saya lebih khawatir bagaimana anak-anak saya. Saya serahkan sama Tuhan. Tapi kerinduan saya seperti Paulus bilang, kerinduanku udah bersama dengan Bapa. Tapi masih ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Kira-kira gitu, saudara. Kerinduan kita biarlah kita selalu dekat sama Dia. Dan saya percaya walaupun kita lewat lembah kelam, kita nggak takut seperti Daud bilang. Karena Dia beserta kita, saudara. Beserta kita. Kadang-kadang kita pikir kalau kita lagi masalah banyak, jangan-jangan Tuhan nggak beserta dengan saya gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa melihat keindahan dan kebesaran Tuhan setiap waktu. Yakinlah, saudara. Mujizat atau tanpa mujizat kita bisa bersyukur dan bersuka cita. Amin. Haleluya. Saudara, hari-hari ini saya mau ngajak kita khususnya masa-masa seperti ini, saudara. Nempel sama Tuhan ya. Saya tahu saudara punya tantangan. Saya juga punya tantangan dalam hidup. Saya juga belajar. Saya nggak lagi bilang saya lebih rohani dari saudara. Tapi saya mau sharing kebenaran firman Tuhan ini biar sama-sama kita mengerti bahwa hati Tuhan itu adalah saudara dan saya. Terlepas daripada masalah kita dijawab nggak dijawab, Tuhan mau kita dekat sama Dia. Datang sama Dia. Berapa lama sih kita hidup? 70, 80 tahun, 100 tahun gitu, saudara. Sisanya apa? Kekekalan. Yuk dekatkan diri sama Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita, kita nempel sama Tuhan, kita menjadi satu dengan Tuhan. Itu lebih besar dari segala apapun. Lebih besar dari mujizat. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara. Tundukkan kepalamu, saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Hari ini, aku berdoa buat anak-anak yang mendengar firman Tuhan. Jamah mereka. Pulihkan mereka, keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati pergaulan mereka, berkati ekonomi rumah tangga mereka, Tuhan. Kami membutuhkan mujizat-Mu hari-hari ini. Ajar kami semua untuk percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara mustahil sekalipun. Dan ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan lebih daripada yang kami pikirkan, kami bayangkan, dan kami doakan, Tuhan. Tapi aku berdoa juga hari ini secara khusus, Tuhan. Lebih besar daripada itu, aku rindu setiap anak-anak-Mu mendekat kepadamu. Setiap anak-anak-Mu nempel sama Tuhan. Setiap anak-anak-Mu datang kepada Tuhan. Bawa anak-anak-Mu, Tuhan, aku berdoa. Bawa anak-anak-Mu ke dalam keintiman yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Berkati. Tuhan, kalau ada yang belum percaya Yesus, mari saudara, kalau engkau belum percaya Tuhan, belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu. Aku orang berdosa, Tuhan. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku minta ampun akan dosaku dan aku bertobat, Tuhan. Jadilah Tuhan. Jadilah Raja dalam hidupku. Aku terima Engkau sebagai Juru Selamatku dan Tuhanku. Haleluya, dalam nama Yesus. Dan aku berdoa, Tuhan, buat teman-teman, saudara-saudaraku yang sedang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Yang sedang berduka karena COVID-19 dan segala hal, Tuhan, Tuhan berikan penghiburan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus dekat kepadamu. Dan Tuhan, hamba-Mu saya menyampaikan firman-Mu, aku berdoa. Biar Engkau terus memberkati kami semua. Membawa kami dekat. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di lain waktu. Haleluya. God bless.